Saya ada record. Oke. Nah, kalau 7C, ini 7C sudah selesai ya. 7D masih running, ya kan di sini. 7B masih running, 7A masih running. Gitu. Nah, ini 7C. Nah. Mudah-mudahan nggak ada masalah dengan koneksi. Nah, ini yang tampil di kuisis Bapak. Ya, ada grafik-grafiknya, perolehan nilai kalian, kan? Di sini kalau berdasarkan Bapak tampilkan berdasarkan player atau siswa pemain, siswanya ya. Nah, ini dengan nilai-nilai kalian itu ada di sini. Nah, terus juga nanti, nah di sini nanti akan kita bahas question. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, yang hijau ini jawaban yang benar, jawaban yang benar. Ya, yang menjawab A itu ada 2%, ya, yang menjawab B itu ada 4%, dan seterusnya. Oke, jadi soal ini akan kita bahas. Jadi nanti yang salah jangan salah lagi kalau dibahas, kalau dapat materi-materi seperti ini. Ya. Oke, ada pertanyaan sebelum Bapak bahas? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Oke. Ada nggak? Silakan bertanya. Ada. Kenapa? Nah, ini juga sudah ada analisanya ya. Soal mana kamu yang benar atau jawab. Oh, kemarin ada salah satu soal kalau nggak salah. Satu soal yang salah kunci Bapak ya. Maaf ya. Itu berarti nilai Bapak tambah 5. Itu bonus. Ada satu soal itu yang salah kunci. Nah, yang salah yang mana nanti kita lihat. Oke, sekarang kita akan bahas. Nah, tapi Bapak bahasnya nggak di sini. Nggak di kuisisnya. Bapak bahasnya di Smooth Draw namanya. Bapak screen share Bapak tutup dulu. Kita akan bahas di sini. Nah, yang sudah benar di nomor tersebut jawabnya jangan ribut ya, atau jangan ngobrol, kasihan yang belum paham. Oke, biar semuanya paham. Sehingga tidak mengganggu yang belum benar jawabannya, atau yang belum paham. Sebentar, mana ya? Oh, ini dia. Oke, Bapak akan jawabnya di sini. Ini sudah Bapak copy paste soal-soalnya. Ini Bapak tutup dulu layar 20. Kita buka layer 1 itu nomor 1. Oke. Kalau ada nomor yang benar semua nggak Bapak bahas ya. Jadi kalau masih ada yang salah, Bapak akan bahas. Nah, nomor 1 ini alhamdulillah 78% anak menjawab benar. Ya. Jawab benar. Ada pertanyaan? Siap ya? Kita bahas ya. Halo? Siap? Oke. Ya, Pak. Pastikan nggak ngobrol ya. Berbicara yang nggak perlu. Aduh, kenapa ini? Sebentar. Oh. Oke. Saya pakai warna biru aja. Oh, Oke, kita bahas nomor 1. Urutan dari yang terkecil. Dia minta dari yang terkecil. Oh, dari yang terkecil di sini ada bilangan positif, ada bilangan negatif. Tentu yang paling kecil adalah bilangan negatif. Nah, di antara bilangan negatif, yang paling kecil itu adalah justru yang angkanya besar, ya. Nah, berarti di sini ada min 10 paling besar. Berarti dia urutan min 10, ya kan? Kemudian min 9, min 7, 1, 0. Gitu. Ini yang benar jawabannya. Ya. Jadi jawabannya itu adalah yang C.
Seperti itu. Pak. Tapi sebelum itu, Bapak nulisnya 1, 0. Tapi di sini jawaban yang benarnya min 10, min 9, min 7, 0, 1. Oh, maaf. Iya, 0, 1. Yang C jawabannya. Ya, bagus ya. Ini yang Bapak harapkan. Ya, bagus. Kritis sama. 0 dong, lebih kecil ya daripada 1 ya. Ya, ini. Yang C. Gitu. Ya, bagus. Siapa tuh namanya? Ya, makasih ya. Sekarang kita lihat nomor 2. Nomor 1 ada pertanyaan nggak? Nggak ya. Kayaknya yang ngerjain nomor 1 yang salah mungkin buru-buru kali ya. Buru-buru ngerjainnya. Nah, sekarang di sini A adalah 3 bilangan di sebelah kiri 0. Nah, berapakah nilai A? Sebentar. Berapakah nilai A? Kan? Nah, kalau di garis bilangan, kita di sini 85% benar. Nah, kalau bilangan ini 0, di sebelah kiri dia 3 bilangan di sebelah kiri. Ini bilangan pertama kan min 1, bilangan kedua min 2, bilangan ketiga min 3 ya. Berarti jawabannya adalah min 3. Gitu ya. Ada pertanyaan nomor 2? Oke. Kalau diam aja Bapak lanjut ya. Atau kalau kamu langsung mau nanya juga nggak apa-apa. Nggak perlu Bapak mesti nanya, ada pertanyaan. Nah, sekarang kita lihat nomor 3. Nomor 3, 2 bilangan yang hasil perkaliannya adalah minus 40. Nah, di sini kunci jawabannya yang hijau ya. Alhamdulillah 70% anak menjawab benar. Iya, yang benar ini adalah min 8 dikali 5. Kan negatif kali positif itu negatif. Min 40. Per 8 dikali 5 itu 40. Lumayan nih, masih ada 6 pemain nih yang jawabnya. Ya, 6 siswa yang jawabnya yang D. Yang D itu kan min 20 dikali min 2. Negatif kali negatif adalah positif. Ya, positif 40. Nah, sama nih, min 8 dikali min 5. Negatif kali negatif adalah positif. Berarti jawabannya benar adalah yang A. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Nah, sekarang kita lihat nomor 4. Nah, kayaknya yang salah Bapak ini nih, nomor 4 kunci jawabannya. Ya, maaf ya. Tapi nanti ini jadi soal bonus, berarti nilai nanti akan ditambah. Ya, akan ditambah. Nah, sini kan diminta yang jumlahnya 10. Nah, kalau minus 50 ditambah minus 40, ini kan negatif 50 ditambah negatif 40. Berarti dia adalah negatif 90. Nah, kalau min 50 ditambah 40, nah ini jawabannya adalah min 10. Kalau ini 50 ditambah min 40, ini jawabannya 10. Yang C. Berarti jawabannya yang C sebenarnya. Ya. Nah, kalau yang ini 50 tambah 40 adalah 90. Oke, jawabannya yang C. Gitu ya. Nah, sekarang nomor 5. Nah, nomor 5 masih banyak yang salah. Yang menjawab benar 63%. Lumayan banyak sih yang benar ya. Sekarang kita lihat nomor 5. Temperatur di suatu kota siang hari 10 derajat Celcius. Pada malam hari turun menjadi minus 10. Minus 10 ini sebenarnya ya, ada minus 10. Besar penurunan suhu tersebut. Nah, untuk mengetahui besar penurunan itu adalah bilangan yang besar ya, itu dikurang bilangan yang kecil. Nah, di sini kan bilangan besar 10 ya. Itu dikurang, nah yang kecil kan min 10, berarti 10 dikurang min 10. Banyak. Ya kan? 10 dikurang min 10. Sehingga penurunannya itu adalah sebenarnya turun itu sejauh 20 jawabannya. Ya. Ini 20 derajat Celcius. Itu yang D, ya kan? Atau kalau kita gambar dengan grafik, nah gini nih, ada grafik. Ya kan? Ini ada 0 derajat, nah di sini ada 1, 2, nah terus di sini nanti kan ada 10 nih. Ya, di sini ada min 1, min 2, nah nanti di sini ada min 10. Itu kan?
Nah, dia kan pertama 10 derajat, turun menjadi min 10. Ini kan sejauh ini dia turunnya, ya kan, dari 10 ke 0 10, ya kan, dari 0 ke min 10 itu sejauh 10. Berarti dia turunnya, suhunya turun itu sejauh 20 derajat gitu. Bisa juga dengan menggunakan garis bilangan. Tapi kalau dengan menggunakan operasi biasa, itu selalu bilangan besarnya kiri. Jadi bilangan besar dikurang bilangan yang kecil. Ya, ini ketemu min positif kan nih? Ya, jadi 10 tambah 10 dengan 20 derajat Celcius. Silakan, ada pertanyaan? Nomor 5. Ada? Oke. Kalau 4 detik nggak bersuara, berarti Bapak nggak ada ya. 4 detik atau 5 detik. Sekarang nomor 6. Suhu di dalam freezer minus 5 derajat Celcius. Suhu di luar 35. Berapa perbedaan? Belum Bapak buka. Nomor 6. Berapa perbedaan? Nah, perbedaan sama juga dengan tadi, ya, selisih. Nanti perbedaan itu sama, kalau dengan operasi biasa berarti bilangan besar, ya. Nah, besar itu dikurangin bilangan yang kecil, ya. Biasanya bisa berapa? 35 kan? 35. Berarti dia 35 dikurang minus 5, ya. Dikurang minus 5. Minus minus positif, berarti 35 ditambah 5. Gitu. Sama dengan 40. Ya. Silakan jika ingin ada yang bertanya. Oke, nggak ada. Sekarang lanjut. Nomor 7. Gimana caranya nih nomor 7? Ya kan? Lihat nomor 7 itu 2. Pak, belum bapaknya. Nah, sekarang kita nomor 7 ya. Nomor 7, di sini kan 241 ditambah 25 dikurang minus 37 dikurang 204, ya. Nah, ini jadi 241 ditambah 25, ini ditambah 37 dikurang 204. Nah, ini kita jumlahkan dulu nih yang 3 ini, ya kan. 241 tambah 25 itu 266, ya kan, 266. Nah, 266 ditambah 37 itu adalah 303, ya. 303. Benar? 303, ya. Baru dikurang 204. Oke, berarti 303 dikurang 204. Ya kan? 3 kurang 4 nggak bisa pinjam, jadi 9. Jadi 9 ya. Nah, ini 0 kan ada dipinjam jadi 9 kan? Dan kurang 6 berapa? Kok 200 0 ini 0 ya, maaf ya. 0. Berarti ini 9. Oke, jawabannya adalah 99. Gitu loh caranya. Pak, saya mau nanya. Oke, boleh, silakan. Yuk. Min kali min hasilnya min apa plus? Min kali min positif. Ya kan? Min kali min positif. Oke. Makasih, Pak. Oke, bagus. Ya, sip. Sekarang nomor 8. 8. Gimana cara nomor 8? Perhatikan di sini kan min 45, min 78, ditambah 256, ditambah min 87. Atau ini apa nih? Ini min lagi, jadi minnya tambah banyak. Ya, tambah banyak. Yang berubah tanda itu kalau min langsung ketemu min, misalkan 2 dikurang min 3. Ya, langsung ketemu ya, garis langsung ketemu garis. Nah, ini baru berubah tanda, jadi 2 plus 3 baru sama dengan 5. Ya. Tapi kalau begini, min 2 dikurang 3, ini min, ada min lagi. Ya. Dikurang 3, berarti ini min 5. Seperti itu. Oke. Nah, berarti ini kan min 45, min 78. Berarti ini sama juga min berapa ya? 100? Berapa? 120? Halo? Ada diam? Ya, Pak.
Berapa tuh? Coba. Hmm, Ini berapa? min Min 123. 123. 3. Iya, pintar. Minus 123 ditambah 256. Ini berarti min 87. Plus ketemu min kan? Nah, sekarang min 123 min 87 berapa? Nih, kalian jumlahkan berapa? 200. 200. Hmm? Enggak. 200. 210. Iya, 210. tidak minus 210. Itu kan ya? Dan ditambah 256. Ya kan? Hasilnya adalah 46. Gitu. Oke? Ini jawabannya yang B. Gitu. Ada pertanyaan nomor 8? Silakan bikin tanya. Ada? Oke. Sekarang kita ke nomor 9. Nah, nomor 9. Mana nomor 9? Caranya 75 ditambah 20 dikurang N sama dengan 135. Nah, 75 tambah 20 adalah 95. 95 dikurang N sama dengan 135. Nah, gimana nih? Ini maknanya apa sih? Maknanya itu kan 95 dikurang apa sih? Gitu kan? Supaya hasilnya 135. Nah, cara yang enak itu adalah dengan cara apa? Pindah ruas sebenarnya. Cara pindah ruas. Nah, yang 135 Bapak pindahkan ke kiri, ya. Nah, ini kan 135 ini positif kan ya? 135 kan positif. Nah, kalau dia pindah ke kiri, dia akan jadi negatif. Jadi min 103. Kalau pindah ruas. Pindah ruas itu maksudnya loncatin sama dengannya. Ini negatif nih, jadi min 103. Nah, min N. Min N, kalau dia pindah ruas, pindah ke kanan, min pindah ruas jadi positif. Jadi N. Ya. Jadi N. Berarti ini sama dengan N. Nah, 95 dikurang 135 itu adalah berapa? Ayo. 40. Enggak ada jawabannya. Ini sama dengan min 40 sama dengan N. Oh, rupanya nggak ada jawabannya. Maaf ya, berarti bonus lagi nih. Ada yang salah nggak kita? Ini 75 tambah 20 benar 95 dikurang N. Iya. Iya. Ada jawabannya ya. Oke, jawabannya benar adalah min 40. Ini suara apa ini? Ada suara ini. Komentator. Oke. Nah, ya, berarti nggak ada jawaban tadi ya. Bukan ya. Nah, nomor 10. Suhu ruangan awalnya 18 derajat Celcius. Kemudian suhu tersebut saat siang hari naik 5 derajat Celcius. Nah, hingga pada malam hari suhu turun 7 derajat Celcius. Maka suhu ruangan tersebut menjadi soal cerita, tapi sebenarnya operasinya mudah. Halo, ini ada yang nyetel apaan ya? Saya mute dulu ya. Oke, silakan kalau yang ingin bicara di unmute aja sendiri ya, atau jika ingin ada yang bertanya di unmute sendiri. Nah, sekarang di sini suhu ruangan awalnya 18. Udah tulis 18. Nomor 10 ya. Oke. Nomor 10 pertama 18. Ini soal aja panjang ya, tapi operasi sebenarnya sederhana. 18 derajat Celcius. Dan suhu tersebut saat siang hari naik. Naik berarti ditambah. Tambah 5. Dan pada malam hari turun. Berarti dikurang. Udah kan? Ini 23 dikurang 7 sama dengan 16. Ini jawabannya yang D. Seperti itu loh, ya. Ya, yang masih salah jangan salah lagi ya, soal kayak gini. Oke. Pahami maksud soalnya dengan baik, ya. Jadi kalau suhu ruangan naik itu ditambah, tapi kalau turun dikurang. Nah, sekarang kita nomor 11. Nah, soal nomor pecahan campuran. Ayo, siapa yang punya ide untuk misalkan soal seperti ini?
Gimana caranya? Silakan. Samain dulu, Pak. Apanya yang disamain? Bawahnya. Bawahnya. Terus sih pecahan campurannya diapain? Tetap gitu. Pecahan campurannya yang depannya tetap. Diubah dulu ke pecahan biasa. Diubah pecahan biasa. Oke. 1 4/6 diubah pecahan biasa jadi berapa? 10/6. Oke, bagus. 10/6. 6. Terus 3/4 diubah pecahan biasa jadi berapa? 13/4. Iya, 13/4. Tolong yang belum paham caranya gimana? Caranya ini ya. Ke depan dikali, kemudian ke atas ditambah. Ya, 4 kali 3, 12. 12 tambah 1, 3. Penyebutnya tetap ya. Oke. 8/3. Iya, pintar. Ini jadi 8/3. Setelah itu langkah selanjutnya gimana? 12. Samain. Samain. Disamain jadi berapa? Ya. 12. Oke, jadi 12 ya. Ini kali 2. Ini kali 3. Gitu kan ya? Ini kali 4. Nah, karena yang bawah ini kali 2, berarti yang atas ini kali 2. Nah, ini kali 3, berarti ini kali 3. Terus kali 3 berapa ya? Ini kali 4. Oke. 9. 10 kali 2. 20. Oke, 20/12. Ini jadi berapa? Dan bukan. 39. Ya, bagus. 39/2. 12. Ini jadi berapa? 32. 32/12. Oke, atasnya jadi berapa? 20 tambah 39 kurang 3/2. 13. Berapa? 9 tambah 32. 13. 92. Atasnya jadi berapa? Ini kalau jawab 13. 13. Oh iya, Belum. salah. 7. 27. 27. Iya, 27 ya. Coba hitung lagi. Oh, yang benar 27/12. Nah, hasilnya lihat 27/12 nggak ada di PG. Memang jawaban di PG itu biasanya adalah jawaban dalam bentuk paling sederhana. Gimana cara kita mengubah bentuk pecahan biasa jadi campuran ini? Ayo, masih ingat? Oke, ini kan pembagian ya. 27 bagi 12. Saya pakai logika aja, Pak. Nggak pakai hitung-hitungan. Ya boleh, karena ini soal PG. Ya, kalian. Nah, kalau kita anggap soal esai nih, mana 27/12? 2. 2 kan? Ya, jadi 2. Sisanya 3 ya. Nah, 3 udah lebih kecil, 12 kan? Itu udah stop nih, kita udah nggak bisa lagi nih. Berarti ini jawabannya 2. Nah, 12 ini di bawah. Ini jadi 3. Gitu. Ini 2, 3/12. 12 lah bukan 4. Nah, disederhanain kan 3/12 disederhanain kan? Oh iya. Jadi apa? 2/4. Iya nggak? Sama-sama dibagi 3. Bapak padahal kalau misalnya mereka ngitung yang angka yang paling besar itu udah dapat jawabannya loh, Pak. Iya. Ya kan saya ngitung-ngitungnya doang. 10. Yang besar doang. Kebetulan itu, Pak. 1 tambah 3 terus dikurang 2. Ya. Goyun nggak ada. Kebetulan ya. Oke, lanjut. Nomor 12. Nah, jika diurutkan dari yang paling besar. Nah, dia minta dari yang paling besar. Gimana idenya? Itu penyebutnya. Apa sih namanya itu bawahnya? Penyebut, ya benar. Penyebut yang bawah. Yang atas namanya pembilang. Gimana idenya? Samain lagi bukan sih? Samain lagi penyebutnya. Oke, kalau disamakan jadi berapa nih? 12, 8, 15, 2. Jadi samain jadi berapa? 120. 120. Oh iya, 120 ya. Banyak banget. Berarti supaya jadi 120, ini dikali 10 kan? Ini dikali 10. Ini berarti jadi 20/120. Nah, terus kalau yang ini, yang 1/8, beda 120 dikali berapa dia? 15. Iya, bisa kali 15. Ini kali 15 juga. Ini 15/20. Oke, dapat. Nah, sekarang kalau yang 120. Langsung ada yang protes tuh. Oke nih, 3/15. Jadi 20 kali berapa?
8. Iya, pinter. Kali 8. Berarti kali 8 juga kan? Jadi 24 per 120. Seperti itu. Nah, yang ini 1/2 supaya jadi 120 kali berapa? 60. Iya, kita kali 60. Kali 6. Ini 60 per 120. Nah, kalau penyebutnya udah sama, udah enak, kita perhatikan atasnya aja. Ya, perhatikan atasnya aja. Lihat, dia minta apa yang paling besar kan? Yang paling besar yang mana? Pertama. Ini dia 60 per 120 ya. 20 pertama. Berarti setengah dulu. Ya kan? Terus yang mana? Ini. Yang 24. Ya, berarti 3 per 15. Ya kan? Terus yang mana? Ini. Ya kan? Berarti 2 per 12. Nanti yang mana? Ini terakhir. Ya kan? 1/8. 8 kan ini pecahan awalnya kan? 1/8. Lihat di PG ada nggak? Nah, depan. Oh, ini dia. Jawabannya yang D. Gitu caranya ya. Oke. Ya, soal ini agak panjang pembahasannya. Nah, ada pertanyaan nggak soal ini? Jadi apa kesimpulannya? Untuk menyamakan ya atau menentukan mana yang besar, sedangkan penyebut pecahan tersebut beda-beda, kita harus samakan dahulu penyebutnya. Setelah penyebutnya sama, kita perhatikan atasnya aja ya. Penyebutnya sama, perhatikan atasnya aja, bandingkan atasnya. Oke. Kalau penyebutnya sudah sama. Oke, lanjut ya. Sekarang kita ke 13. Nah, sama nih. Cuma ini dalam bentuk soal cerita. Ini sebenarnya sama aja. Kita diminta mengurutkan cuma dari yang kecil. Ya kan? Setengah. Kan? Kalau kayak gitu disamain juga, Pak? Iya, sama. 2/8. 3 per 10. Ayo, kita mau samakan jadi berapa penyebutnya? 20. 40. 40. Ya, benar. 40 ya. 40. KPK dari 2, 8, 10 itu 40. Kalau 20 kan nggak bisa ya. 20 bagi 8 kan nggak bisa kan? Nah, supaya jadi 40, berarti nih dikali 20. Nah, harusnya kali 20. Berarti jadi 20 per 40. Ya enggak? Nah, terus yang 2/8. Supaya jadi, kali berapa supaya 40? 5. Kali 5. 5 kok kayak 8? Kalau 8 mah 64. Ya kan? Ya, ini kali 5. Jadi 10 per 40. Ya kan? Nah, yang 3 per 10 gampang nih. Ya, 10 kali berapa? Jadi 40 4. kali 4. Kali 4. Jadi 12 per 4. Udah gini, kita perhatikan. Perhatikan yang atasnya aja. Dia minta apa? Dari yang paling kecil kan? Ya, yang paling kecil yang mana? Oh, ini 10. Ya kan? Berarti ini 2/8. Oh, kuning nggak kelihatan ya. Lagi dah. Jadi jawabannya 2/8 dulu. Dia minta dari yang paling kecil kan? Terus mana yang paling kecil nih? 12 ya. 12 itu pecahan awalnya 3 per 10. 3 per 10. Andi. Oke, terus yang besar ini berarti. Itu setengah. Oke. Berarti 2/8 punyanya siapa? Denny ya. Denny yang paling awal. Oh, udah nih jawabannya yang A. 2/8 punya Denny kan? Bapak, Ya. kalau saya biasanya dijadiin desimal. Nah, bagus. Boleh juga dengan cara ini. Desimal. Coba yang punya ide dengan desimal. Ini lumayan nih buat tambahan ilmu kita. Yuk. Yang ide tadi. Bapak bisa kan jadi persen? Nah, setengah jadi berapa kalau desimalnya? 0,5. Pintar. 0,5. 2/8 gimana desimalnya? Gimana? 0,25. 0,25. 5. Gini, 0,25. Apa 0,5? Iya, kagak kuat capek saya. Nah, jadi udah harus banget. Kalau 3 per 10? 0,3. 0,3. 3. Iya. Lah, kok suara ribet? Tolong ya, ada suara di sekitar titiknya. Mute dulu. Ini ada suara ibu-ibu. Nah, terus gimana nih? 0,3 sama 0,25 kecilan mana? 0,25.
Kan 0,25. nolnya ditambahin aja dijadiin ratusan saya biasanya gitu. Gimana tuh? Kok 0,25 sama 0,3? Nah, ini lebih besar mana? 0,25 sama 0,3? 0,3. Ya, yang lebih besar itu 0,3, bukan 0,25 ya. So, 0,3 itu dalam desimal itu sama juga 0,30. Oke? Kok bisa sih Pak? Sama juga, aduh, tambah pusing. Kok bisa sih Pak? 0,30. Jadi begini, ya. 0,3, yang menarik nih, jadi apa ya, tambahan ilmu kita. 0,3 itu sama juga 0,30, dia sama juga 0,300 ya. Sama juga 0,3 ribu atau 0,3 juta, boleh aja. Kok bisa Pak? Sebab 0,3 itu artinya 3/10. Ya. 0,30 itu artinya 30 per 100. Nah, 30 per 100 disederhanakan itu kan jadi 3/10 juga. Iya nggak? Kalau dicoretkan nih, dia akan jadi 3/10 juga. Nah, 0,300 itu sama juga 300 per 1000. Ya, pecahan. Nah, kalau ini dicoret nih, 0,300 bagi 1000, itu adalah 3/10. Seperti itu. Oke? Paham ya? Jadi 0,3 dengan 0,25 itu lebih besar 0,3. Sebab 0,3 ini maknanya dia sama juga 0,30. Seperti itu. 0,5 sama juga 0,50. Gitu. Nah, dia kan minta dari yang paling kecil kan? Nah, yang paling kecil ini 2/8. 0,25 kan? Ini 2/8. Terus 3/10. Oke. Terus setengah. Mulai dari yang paling kecil. Seperti itu kalau dengan menggunakan desimal. Nah, udah ada teman kalian yang menggunakan desimal. Ya. Oke, bagus. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, boleh juga pakai dengan menyamakan penyebut pecahan, bisa juga. Ya. Silakan, jika ada pertanyaan. Tidak. Enggak. Oke, lanjut ya. Kalau ada masalah atau yang belum paham, jangan dipendem ya. Tanyain aja, nggak apa-apa. Nggak usah malu-malu. Nah, sekarang kita nomor 14. Nah, sama ini sebenarnya soal operasi pecahan campuran sama dengan nomor berapa tadi sebelumnya ya. Coba ini dalam bentuk cerita. Ya. Pak Reja memiliki aluminium 8,5 meter. Nambah lagi 1/4. Untuk membuat pintu diperlukan 7/3/5. Kalau membuat pintu berarti aluminiumnya kepake kan? Ya enggak? Kalau kepake berarti berkurang kan? Ini berkurang. Oke. Sehingga ini operasinya akan jadi 8,5. Tadi kan nambah ya. Tambah 1/4. Karena kepake berkurang 7/3/5. Seperti itu. Ya, tolong perhatikan ya, soal ini sepertinya hanya 57% aja yang jawab benar. Nah, terus gimana untuk proses selanjutnya? Ayo, silakan idenya. Jangan diem aja. Nah, ini gimana? Dubai pecahan biasa dulu atau gimana? Iya, dijadiin pecahan biasa. Ini pecahan biasa. Ini jadi berapa kalau 8,5 Dubai pecahan biasa? 17/2. Oke, 17/2. Yang ini jadi apa? Pecahan biasa. 5/4. Iya, bagus. 5/4. Ini jadi pecahan biasa berapa? 38/5. Iya, bagus. 38/5. Setelah itu langkah yang kita lanjutkan, yang kita lakukan? Samain. Samain penyebutnya. Disamain berapa? 20. 20. Ya, 20 berarti ini kali 10. Gitu kan? Ini juga dikali 10. Berarti ini 170/20. Nah, ini supaya jadi 10 berarti dikali 5. Ini juga dikali 5. Ini akan jadi 25/20. Nah, ini akan jadi, ini kali 4 kan? Kali 4, ini kali 4. Nah, akan jadi 20. Nah, yang ini jadi apa nih? 1, berapa? 52. 152. Pintar. Oke, penyebutnya udah sama semua. Pasti hasilnya 20 nih bawahnya. Nah, kita pikirin yang atasnya kan? 70 tambah 25, 195. Nah, berarti ini 195 dikurang 52. 3, 43 ya? Ya kan?
43/20. Lihat kan? Kalau di ini nggak ada pecahan biasa ya, pecahan campuran. Oke, ubah ke dalam pecahan campuran gimana? Jadi berapa pecahan campurannya? Kalau 43 per 20. 3/20. Gimana caranya? Bapak ulang lagi nih biar kalian paham ya. Gimana mengubah pecahan biasa jadi campuran yang belum paham, tolong perhatikan. Caranya begini ya, berarti 43 dibagi 20. Ini kan 2 yang mendekati 2 kali 20, 40. Biasanya 3 kan? Udah nggak bisa nih. Berarti hasilnya ya udah, ini 2 hasil utamanya. Ini 20-nya jadi pecahan, nah atasnya 3. Gitu caranya. Ya. Itu. Nah, ada yang punya cara lain nggak ngerjain nomor 14? Saya caranya cari yang paling dekat ke 43. Saya caranya dicari 43 maksudnya? Jadi misalkan kan 43, 20 kali 43 kan nggak bisa. Nah, cari yang mendekati. 2, habis itu nanti kan 20 kali 2, 40. Habis itu ke 43, 3. Jadi 23/20. Oh, kamu dapat 43-nya. Oh, kamu memanfaatkan pilihan ganda gitu ya. Enggak, maksud Bapak yang dari awalnya. Yang dari awalnya, berarti kamu kan setelah dapat ini ya. Setelah dapat ini baru lihat di pilihan ganda. Ya boleh, bagus seperti itu. Kadang soal PG jadi lebih mudah karena kita bisa manfaatin ya soal-soal pilihan gandanya. Jadi ikut kehapus ini ya garisnya. Oh, Bapak, ya. tapi saya biasanya samain dulu bilangan bulatnya. Nah, oke, ada yang pakai cara itu. Jadi dia bilangan bulatnya dikumpulin dulu. Ya, boleh. Berarti ini tadi kan ini jadi 8,5 ya. Ditambah 1/4 dikurang 7/3/5. Kalau tadi kan angka jadi gede-gede ya. Nah, kalau ini nih relatif lebih kecil. Lebih kecil dari angkanya. Jadi yang tadi yang ngerjain ya, dan dengan cara ini ya, berarti dia bisa main atau dikumpulin. Yang bulat dikumpulin sama yang bulat. Jadi 8 tambah 1 dikurang itu. Nah, terus ditambah pecahannya. Pecahannya itu kan setengah, 1/4 tambah 3/5. Berarti setengah tambah 1/4 dikurang 3/5. Nah, ini teknik yang kedua atau cara yang kedua. Yang bulat kumpulkan dengan yang bulat, yang pecahan kumpulkan dengan yang pecahan. Sehingga ini yang bulat hasilnya 8 tambah 1 dikurang 7. 9 kurang 7 berarti kan 2. Gitu. Nah, yang ini enak kan angkanya kecil-kecil nih. Ya kan? Nah, supaya sama, dia dijadiin berapa? Jadiin 20 juga. 20. Nah, ini kan sudah jadi 20 kali 10. Berarti ini kali 10 juga. Kan jadi 10. 1 kali 10, 10 kan? Nah, ini kali 5 kan? Berarti yang atas juga kali 5. Berarti ini jadi 5. Ini supaya jadi 20 kali 4. Ya kan? 3 kali 4, 12. Jadi kurang 12. Nah, sehingga hasilnya akan jadi 2 ditambah. Nah, kita perhatikan atas aja nih. 10 tambah 5, 15. 15 kurang 12 di 3. Ah, sama hasilnya. Ya kan? 2 tambah 3/20 jadi 2, 3/20. Gitu. Boleh dengan cara ini. Ya. Bahkan bisa jadi lebih enak, lebih mudah. Karena angkanya nggak gede-gede kayak tadi kan. Kita ngalikan waktu 18 atau berapa tadi kan. Ya. Seperti itu. Ya silakan sih diserahkan ke masing-masing mana yang lebih enak kalian menggunakan caranya. Ya, ya matematik itu kadang dapat menyelesaikan soal tidak dengan satu cara saja. Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Dah, nggak ada. Oke. Kan kita nomor 15. Nah, pecahan setara. Yang setara itu maksudnya pecahan yang senilai, yang sama. 3/5. Nah, cuma 2 pilihan di sini. Nah, tapi masih ada nih 6 orang nih yang salah. Ya kan? Ayo, pecahan setara itu maksudnya yang sama. Lihat di sini. Yang ada 9/15 sama 7. Ya kan? Sebenarnya yang benar itu 9/15. Kenapa kok 9/15 sih? Sebab ini kalau dikali 3, ini dikali 3, sama-sama dikali 3, ya hasilnya akan jadi 9/15. Ya. Jawabannya yang A. Kalau 7 gimana, Pak? Emang ada? Coba, supaya menghasilkan 7, ini dikali berapa? Nggak ada kan ya? Nggak tahu kita.
Jadi nggak ada yang setara. Oke, jawabannya berarti yang A. Oke. Wah, ada yang meninggal nih di kampung Bapak nih. Oke. Nah, nomor 16 dengan cara yang sama, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan cara yang sama, nah, seperempat cari yang senilai dengan yang sama. Ini ya 2/8. Kenapa 2/8? Ini kan kalau dikali 2 dia akan jadi 8. Itu kalau dikali 2 jadi 2/8. Nah kalau 4/15 gimana tuh? Nggak ada ya. 4/15. Ya kan? Ini kan supaya jadi 4 dikali 4 kan? Nah, ini harus dikali 4 juga berarti. 4 kali 4 16, bukan 15 ya. Harusnya 16 yang benar. Salah. Berarti ini salah. Ya. Sebentar. Bentar ya, Bapak dengan pengumuman meninggal. Silakan sambil kalau nunggu Bapak sambil kalau menyiapin pertanyaan. Siapa nih? Bapak kenal anak yang tadi. Oh bukan. Oh bukan. Oke lanjut ya. Sekarang di sini 17. Oke sebelum Bapak 17 ada yang mau nanya nomor ini? Bukan. Ada yang nanya nomor 16? Bapak, Ya. Bapak mic-nya mic-nya irit, Pak. Miknya kenapa? Kempreng banget. Ke depan. Kenceng banget. Oh kencang. Terlalu dekat. Biar jelas kamu kencengannya. Iya, Ya, terlalu kenceng, Pak. Ya udah, Pak jauhin dikit. Pas nggak? Masih kencang? Pas, udah pas. Udah pas. Oke. Tadi sampai nomor berapa sih kita? 16 ya. Tutup ya nih layar ini saya tutup. Terus sampai buka layar 17. Oke. Di sini, oh ini kecil ya. Bapak tulis ulang. Terus ada 4/7 supaya sama dengan 12. Oke. Berapa P-nya? Oh ini alhamdulillah nih hampir benar semua ya. 9%, iyalah soal ini gampang ya. Nah yang masih salah, tolong perhatikan kuncinya di sini. 4 supaya jadi 12 dikali 3 kan? Ya, berarti ini harus dikali 3 juga. 7 kali 3, 20. Oke, jawabannya yang A. Gitu. Ya. Nah, kan kita masuk soal 18. Oh, sini malah gampang-gampang soal. Yes, ini nomor tadi 17 sudah ya? Kan 18. Oke. 12/8 dalam bentuk pecahan campuran. Ya. Terus bentuk campuran. Iya, tadi udah kita pelajarin kan? 8. Ini 12 bagi 8. Ya. Yang mendekati 1. 8. 4 misalnya. 4 udah lebih kecil dari ini. Udah nggak bisa. Ini 1. 4/8. Kok nggak ada apa jawabannya? Bukan nggak ada. Ini kan bisa disederhanain kan? Jadi 1,5. Sama-sama dibagi 4. Oke. Ini jawabannya yang C. Itu. Kalau nomor 19. Pecahan paling sederhana dari 49/56.
49 per 56. Nah, cari. Ini sama-sama bisa dibagi berapa nih 49 sama 56? Ayo. Bisa dibagi berapa? 7. Iya, dibagi tuh 7. Masa bisa dibagi 7 ini? 7. Yang 49 bagi 7, 7. 56 bagi 7, 8. Enggak jawabannya. 8. 7 per 8. Seperti itu. Nah, sekarang nomor terakhir. Nomor 20. Yang gampang. 20. Setengah ditambah 1 per 4. Ini samain penyebutnya ya. Ini jadi 2 per 4. Jadi 1 per 4. Hasilnya adalah, ayo masih banyak yang salah. Bukan banyak sih, ada berapa orang? 3 orang ya. Yuk setelah ini nggak salah lagi ya. Samakan penyebutnya. Jadi 3 per 4. Gitu loh jawabannya. Iya, udah ya. Berarti Bapak sudah kasih tugas. Bapak sudah jelaskan. Harapannya yang tadi jawabannya salah. Nanti kalau ketemu soal yang serupa atau sejenis, nggak salah lagi. Ya, kalian udah lebih paham lagi. Silakan. Ada pertanyaan? Ini nomor 20. Ya. 19. Ada pertanyaan nggak? Ada. Ada. Oke, sip. Alhamdulillah. Berarti sudah Bapak jelaskan. Nah, selanjutnya berarti kita akan masuk materi baru. Ya, saya buat new. Ini saya save dulu ya. Enggak usah dah. Saya save dulu dah. Oh ya, lama kalau sini save ya. Ini dah. Oke, nah kita akan masuk materi baru. Nah, materi yang akan kita pelajari sekarang itu adalah perkalian ya, dan pembagian pecahan. Kalian dan pembagian pecahan. Pembagian pecahan. Ya, dan pembagian pecahan. Nah, ini relatif lebih mudah dibandingkan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Karena kalau pada perkalian dan pembagian pecahan, kita nggak ada istilah untuk menyamakan penyebut. Berarti kalau setengah dikali 2/3, udah tinggal atas kali atas, bawah kali bawah. Ya, jadi 1 kali 2, 2. 2 kali 3 adalah 6. Gitu ya. Nah, kalau disederhanakan berarti ini adalah 1/3. Gitu. Ya, kalau perkalian. Jadi relatif lebih mudah. Sama 3/4 misalkan dikali 5/7. Oke. 3 kali 5 di atas ke atas, bawah kali bawah. 3 kali 5, 15. 4 dikali 7 itu adalah 28. Seperti itu. Ini kalau pada perkalian. Jadi ya, pada perkalian. Nah, sekarang gimana kalau pembagian? Nah, pembagian pecahan. Ya, bagian pecahan. Bagian pecahan. Seperti itu. Nah, ini gimana? Misalkan 3/4. Ya kan, dibagi 3/2. Itu ya, 3/2. Nah, kalau pembagian masih ada yang ingat waktu di SD, jadi gimana? 3/4. Jadi operasi kali ya. Kali 2/3. Kali 2/3. Nah, ini 3 kali 2, 6. 4 kali 3, 12. Ya, kalau disederhanakan sama-sama dibagi 6 jadi 1/4. Tapi kalau sudah yang jago, sudah ahli. 1/2, Pak. Oh iya, 1/2. Nah, udah jago. Dicoret aja Pak ini Pak. Ya boleh. 3 bagi 3. Ya. Itu adalah 1. Gitu kan ya? 2 sama 4. Hasilnya 2. Ini jadi 1 kan nih. 1. Sehingga hasilnya adalah 1/2. Boleh. Seperti itu. Gimana Pak kalau yang depannya bulat? 10 dibagi 3/2.
5. Sama aja prinsipnya. Ini kan 10 per 1 kan? Ini 10 dikali 5 per 3. Oke, ini sebenarnya kan 10 per 1 ini kan ya? Sama juga. 10 kali 5, 50. 1 kali 3, 3. Atau 50 per 3. Seperti itu loh. Ya. Nah, terus bentar. Nah, sekarang bagaimana kalau ada soal seperti ini? Misalkan 2 per 3 ditambah 6 per 2 dikali 1 per 3. Yang kali dulu. Pinter ya. Yang ini dulu dikerjain. Yang pasti kali dulu. Jangan ditambah ya. Jangan ditambah dulu. Salah. Oke. Nah, berarti ini akan jadi 2 per 3 ditambah. Saya coret nih bisa ya? Coret. Ini jadi 2. Ini sebenarnya 2 per 2. 1. Iya, hasilnya jadi 2 per 3. Gitu ya. Jangan 2 per 3 1 ya hasilnya. Salah. Yang bilangan bulatnya harus di depan ya. Yang berarti di depan. 1 2 per 3. Jangan 2 per 3 terus baru 1. Nah, ini. Kalau misalnya udah ada kali ada bagi itu apa dulu? Nah, kalau itu sederajat ya, kali sama bagi sederajat. Nah, misalkan, oke bagus pertanyaannya tuh. Masih hapus saya dah. Kalau tidak dikurung, jadi ada soal kayak begini nih. Ya, kayak kita perdalam tadi ya pertanyaan teman kalian ya. Misalkan setengah dibagi, 2 per 3, ya kan? Dikali 3 per 4. Nah ini akan beda kalau setengah dibagi kurung 2 per 3 dikali 3 per 4. Jadi bagi dengan kali itu sederajat, jumlah sama kurang itu sederajat. Jadi kalau ada dia karena dia sederajat, ya karena ini sederajat berarti kita dahulukan dari yang kiri dulu. Nah, untuk yang proses yang ini berarti dia akan jadi setengah dikali 3 per 2 dikali 3 per 4. Ya, ini tetap 3 per 4. Ini tinggal ini kan kaliin aja yang atas kan. Nah, jadi 9 per 16. Ya enggak? 1 kali 3, 3. 3 kali 3, 9. 2 kali 2, 4. 4 kali 4, 16. Ini hasilnya. Untuk yang kiri. Nah, tapi kalau untuk yang kanan, nah, berarti kita harus selesaikan yang dikurung dulu. Nah, saya kurung nih coret. Coret ya. Coret. Kayak wasnya. 2. Was. Ini tinggal setengah. Udah setengah bagi setengah. Lalu dia setengah dikali 2 per 1. Ya. Coret. 1. Oke. Berarti hasilnya adalah 1. Bulat. Seperti itu. Oke. Bagus pertanyaannya. Ada lagi? Oke ya. Oke. Ini perkalian dan pembagian pada pecahan. Terus gimana Pak kalau pecahan campuran? Nah, kalau pecahan campuran itu mau nggak mau kita harus ubah dia menjadi pecahan biasa. Ya. Nah, ini pecahan biasa. Misalkan 1/3 per 5. Ya kan ya? Dikali 2 apa ya yang enak? 4 per 3. Nah, gitu kan. Jangan ini kalau lebih besar pembilangnya. Dikali 2 per 3. Nah, ya. 2 per 3. Udah. Jadi pecahan biasa dulu ya. Nggak bisa seperti bilangan bulat tuh. Bulat kali bulat, pecahan kali pecahan. Nggak bisa. Dia pecahan biasa dulu. Ini berarti jadi 8 per 5 kan ya. Nah ini dikali berapa nih? 8 per 3. Oke. Berarti jadi 64 per 15. Yuk ubah jadi pecahan campuran. Berapa?
Kan soalnya pecahan campuran. 4 Jadi kalau per 5. berarti iya 4 per 15. Bagus, sudah ada yang jawab cepat. Seperti itu. Ya. Lalu perkalian pecahan campuran ubah dahulu menjadi pecahan biasa soalnya. Gitu. Ada lagi? Jangan? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada, nah sekarang bagaimana kalau pembagian pecahan campuran, Pak? Ya kan sama prinsipnya. Ya, prinsipnya sama. Ubah dahulu menjadi pecahan biasa supaya mudah. Oke. Misalkan apa ya? Nah, ini dah 3/2/5 ya kan? Dibagi 1/3/4. Nah, prinsipnya sama, ubah dulu jadi pecahan biasa. Ini jadi 17/5. Ini kan dibagi apa nih? 7/4. Itu ya. Nah, sampai sini baru yang sebelah kanan kita balik. Jadi 17/5 dikali 4/7. Coba ada bisa dicoret nggak? Oh, nggak ada. Ya. Nah, berarti kita selesaikan. 17 kali 4, 68. 8/35. Gitu. Hasilnya. Ya. Aku ubah pecahan campuran gimana? 68/35. Pecahan campuran. 1, Kalau 2, 3, 3, 5. Iya. 1 berapa? 23/35. Iya, 23. Ya, 23. 23 apa 33? 33. Iya, 33 ya. 33/3. Oke. Gitu ya. Kalau 2 kan kelebihannya 70 ya. Seperti itu. Nah, ini perkalian dan pembagian pada pecahan biasa, juga perkalian dan pembagian pada pecahan campuran. Oke, sekarang coba Bapak kasih tugas, tolong kerjakan masing-masing. Setelah itu kita jawab, ya. Oke, nomor 1 perkalian pecahan ya. Bapak kasih 5 nomor aja. Nah. 1 sebentar. Dan perkalian pecahan. 3/4 dikali 16/9. 2, 3/5 dibagi 6/25. Terus yang ketiga 3/4 3/5 dikali 2/4. 1/4 nih ya. Terus yang keempat, yang keempat. Kok gerak? Nah, kenapa nih? Keempat. Bisa. 4. 6/4 dibagi 3/8. 5. 3/5 dibagi 6/10 dikali 7/8. Oke, nomornya dulu. Silakan kerjain. 25 bagi 5.
kali 20 ya. Kali berapa? Sudah, Pak. Tadi dulu. Udah berapa? Nggak bisa disederhanain nggak sih? Kalau bisa disederhanakan, sederhanakan. Kalau nggak bisa, ya udah nggak usah disederhanain. Nama saya. Pak, mau nanya, Pak. Ya, Pak. Ya, nah yang mana? Dulu saya Ini kan saya lagi ngitung soal ketiga nih. Jadi kalau digabungin, jadi yang kata sampingannya dikali, terus yang apa tuh namanya? Yang pecahan? Yang pecahan yang di bawah aku lupa namanya. Jadi 20, terus di atasnya Penyebut. dikali. Ya, penyebut. Ini perkalian loh. Kalau perkalian, ya ini jatuh. nggak Apa? usah Kalau perkalian nggak perlu disamakan penyebutnya ya. Oh ya, lupa. Duh, aku bingung. selesai, Pak. Iya, bentar ya. Nih. Jatuh lagi. Oke. Kok jadi begini sih? Apa sih? 3 bagi 16, 3 bagi 16. Sebentar. Oh, ini nggak bisa bagaimana sih? Habis. Hasilnya kamu. Aduh, jatuh. Habis dari sendiri. Kita gerakin ke depan nih. Kalanya. Nah, kalanya. Niat dibaca sebelum sholat. Terus belum takbir. Belum takbiratul ihram. arti dari Belum takbiratul ihram. sebelum takbir
Latu Islam. Latu kan? Latu kan di Latu Islam. Di Latu. Ratul. Udah belum? Sudah selesai? Udah. Udah, oke. Kita cek ya. Oke, yang pertama. Siapa yang mau jawab? Bentar. Ada yang mau jawab? Nomor 1. Coba Bapak panggil namanya. Mau jawab Bapak panggil namanya? Terus saya hitung ulang. Oke. So, Resen, boleh Resen? Ya mau jawab Resen? Bukan, salah kan? Takut salah. Kalau temennya jawab benar, apresiasi dong. Misalkan kasih jempol gitu ya. Kan ada emoticon Salah, jempol. Bapak. Kalau salah, nggak apa-apa. Kalau salah pas belajar. Kalau pas ujian baru. Jangan salah. Yuk, saya mau jawab. Nggak apa-apa. Ini bisa dicoret-coret kayaknya nih. Ya. 48/36. Siapa tuh namanya? Ya. Salah. Bisa salah, yo nggak Bapak makan. Nah, tuh ada yang resen sebentar. Resen, ya diturunin lagi. Yo, resen, coba. Makan, ayo belajar berani. Nggak apa-apa. Tapi Ya. kalau salah kan dimarahin. Ya enggak lah, marahin gimana? Juga marahin jauh nih Bapak. Saci, oke Saci, gimana Saci? Ada 2 sih, Bapak pilih Saci ya. Nggak jadi, Pak. Lah, nggak jadi. Pak Saci. Siapa? Askia. Oke, Askia Nur Afifa. Silakan. Apa jawabannya? Atau caranya gimana dulu? Askia mau coret-coret atau dikalikan atas ke atas, bawah ke bawah? Coret. Coret-coret. Apa yang dicoret pertama? Yang 3 sama 9. Oke, 3 sama... Lah, kenapa pulpennya nih? Oke, 3 sama 9. Ya. Oke, hasilnya ditaruh di mana? Taruh di atas atau di bawah? Iya, di bawah ya, di angka yang besar ya. Iya. 16 Saya lupa dicoret-coret. 16 sama 4 gitu ya? 4. Gitu kan? Ya. Bisa? Jadi 4/3. Udah berpecahan campuran jadi berapa 4/3? Ayo.
4/3 dua pecahan campuran jadi berapa? 1/3. Iya, 1/3. Oke, nomor 2 silakan raise hand. Tuh bener ya teman kamu ya, kasih jempol dong, langsung motifkan jempol. Ada di nomor 2 dibalik gak sih? Iya, kan pembagian. Nomor 3 siapa nih ya yang udah nunjukkan? Belva. Oke, ada 3 orang sih. Coba pilih Belva. Belva gimana caranya Belva? Nomor 2, Pak. Iya, nomor 2. Jadi gimana? 3/5 dikali 25/6. Oke, bentar. Lah, kenapa pulpennya nih? 3/5 dikali 25/6. Setelah itu diapain Belva? Hah? Setelah itu, langkah selanjutnya? 3 sama 6 dicoret. 3 jadi 1, 6 jadi 2. Oke, benar 2, ini 1. Oke, terus? Terus 5 jadi 1, 25 jadi 5. Ini jadi 1, ini jadi 5. Sehingga hasilnya 1 kali 5, 1 kali 2. 5/2. Oke, sampai sini benar, tapi yang bentuk lebih cantiknya lagi mana? 5/2. 1/2. Ya, berarti jadi 2, 1/2. Nomor 3. Kita lihat yang resen. Oke, Faiza Kia, Kisti. Hai Faiza, silakan. Yang 4/3/5 jadinya 2/3/5. Oke, bagus. 2 pecahan biasa dulu ya. Habis itu yang sebentar. 1/4 jadinya 4/9. Ini jadi gimana, Faiza? 4/3/5 jadi 5. 2/3/5. Ini jadi 2/3/5. Oke, terus setelah itu? Saya langsung ditukar ya Pak, kan langsung di Ini jadi apa nih? 2/4 jadi? Yang 2/1/4 jadinya 9/4 ya. Ada yang bisa dicoret nggak? Nggak ada ya? Iya, nggak ada. Nah, berarti udah tinggal atas kali atas, bawah kali bawah. Nah, 23 kali 9 berapa? habis itu jadinya 23 kali 9. 207 bukan, Pak? Oke, benar. 200 tuh per berapa? Per 20. Ubah pecahan campuran jadi berapa? 10, 7/20. Iya, pintar. 10, 7/20. Itu ya. Ada pertanyaan nggak yang nomor 3 yang lain? Oke. Nah, kalau enggak kita lihat nomor 4. Nah, udah yang resen. Ya? Bapak. Kenapa? Bapak. Heeh. Aku kayaknya kurang fokus deh. Jadi kalau ada perkalian campuran harus jadiin Iya, pecahan biasa. Dia nggak bisa bulat kali bulat, pecahan kali pecahan, nggak bisa ya. Kalau di kalian nggak boleh. Kalau penjumlahan pengurangan boleh. Ya. Jangan bulat kali bulat, pecahan kali pecahan, salah. Ya, kamu jawabnya misalkan 4 kali 2, 8. Gitu kan. Terus 3/5 dikali ini, ya 3 kali 1, 3/20. Salah nih, nggak boleh. Ya. Nah. Oke, gitu ya. Harus dibuat pecahan biasa dulu. Oke, bagus. Sekarang nomor 4. Mau, Pak. Lihat yang resen. Resen. Raisa Safira. Oke, Raisa, silakan. Iya. Yang yang 6/1/4 jadi 25/4. Oke, bagus. Ya lah, kenapa pulpennya? 25/4. Oke. 4. Terus yang 31/8 jadi 25/8. Jadi 25/8. Setelah itu? Terus 25/4 dikali. Ya, dikali, itu balik ya? 8/25, iya. Oke, bentar. 8/25. Ada yang bisa dicoret? 8 sama 4. Taruh ke kanan ya, Bapak kesiniin ya. Iya. Ini coret 8 sama 4. Jadi 2, jadi 1. Gitu ya? Iya. Terus ini ya, 25 ya? 1. Oke. 1 kali 2, 2. 1 kali 1, 1. Kalau 2/1 itu sama juga 2.
Gitu. Ya bagus, sip. Kasih jempol dong temennya. Tuh, jempol, kasih jempol lewat itu. Emoticon ada. Lanjut nomor 5. Saya mau, Pak. Saci, ya, Saci. Silakan. Ini nomor 5. Bentar nih, harus dibatasin dulu. Jadi Dulu. 3/5 dikali Aduh, 10 saya hapus per dulu aja ya. Bentar Saci. Ini saya hapus dulu. Kayaknya nggak muat kalau nggak dihapus. Yuk, Saci lanjut. Di mana nih? 3/5 Ya, 3/5. Terus? dikali 10/6 Kali 10/6. Terus? kali 7/8. Oke, bagus. Kali 7/8. Langkah selanjutnya? Bisa dicoret kan ya? Dicoret sama ini. Oke, coret. Di Jadi 2. 2. Jadi 1 ya? Iya. Oke. Terus 3 sama 6. Oke, 3 sama 6. Ini 2, ini 1 ya? Oke. Hmm. Oke, lanjut. Ini Terus jadi 2 per 2 sama ya? 8. 2 per 2 kan ya? 2 per 2 itu 1 kan ya? Iya. Jadi 1 ya? 1 dikali 7/8. 8. Sebenarnya berapa 1/7/8? 1/7/8. 1 dikali 7/8 itu adalah Salah. 8. Salah. Oh iya. 1 tuh kalau 7/8 itu 1 dikali bilangan apapun apa? Suatu bilangan kalau dikali 1 apa? Bilangan itu sendiri kan? Ingat prinsip itu? Nah, berarti 7/8 dikali 1, ya 7/8. Ya? Oke? Kalau 1 dikali 7/8 itu adalah 7/8. Tetapi kalau 1 ditambah, nah ini beda nih ya. Kalau ditambah beda. Ini tambah 7/8, nah ini baru 1 7/8. Ya? Nah. Kalau dikali, 1 7/8 ini udah 7/8. Ingat prinsip perkalian, bilangannya dikali dengan 1 adalah bilangan itu sendiri. Nah, 7/8 dikali 1, ya ini hasilnya 7/8. Gitu ya. Oke, bagus. Sip. Gitu. Oke, biar lebih mantap lagi, ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, Bapak kasih lagi soal. Coba kerjain. Lebih mantap. Ini Bapak buat layar baru aja. Oke. Nomor 6, 7, 8, 3 nomor aja dah. 3 nomor. Tapi yang lebih panjang soalnya. Ya kan? 3/4 ditambah 2/7 dikali 14/4. Nah, selanjutnya 5/7 dibagi 10/35 dikali 4/9. Selanjutnya 3/10 ini. Ayo, 3 soal aja. Silakan kerjakan dulu masing-masing.
Nah, itu nomor 7 itu 10/35 atau 16/35. Apa? Oh iya, iya. Nggak jelas nih ya. Ini 10 ya. 10. Lah. 10 ini. Kan 2/2 sama dengan 1 kan, Pak? Kenapa? 2/2 sama dengan 1 kan? Iya. Bilangan. Kalau atas sama bawah tuh sama juga 1 ya. Kalau atas sama bawahnya sama. Di kotak per kotak itu 1. Ya. Segitiga per segitiga itu 1. Ya. Ini syaratnya apa? Tapi syaratnya kotak sama segitiga nggak boleh 0 ya. Sama segitiga itu nggak boleh 0. Ayo, mau udah Bapak buktikan kan? Kalau pembagian 0 itu jawabnya apa? Sama sebelumnya? Apa? Tidak Pak, itu terdiri. 10/35 ya? Iya, 10/35. Udah. Udah, Pak. Udah, oke. Tunggu dulu yang belum ya. Ada yang nggak masuk nggak sih? Bapak belum absen tadi. Kok cuma 31 ya? Pak. Yang nggak masuk siapa aja ketua kelas ya? Saji. 3 orang nih nggak masuknya. Nggak ada yang laporan, yang nggak masuk Saji. Yang nggak masuk nggak lapor ke Saji. Nggak ada. Nggak ada ya? 3 orang ya. Aurel nggak ada. Aurel. Iya nggak ada kayaknya Aurel. Aurel. Nadia Safira ada nggak? Nggak ada kayaknya, Pak, Nadia Safira. Yang nggak ada juga kan? Jadi Aurel, Nadia Safira. Satu lagi siapa tuh? Udah jadi 3-3, Pak. Hmm? Udah ada 3-3, berarti kurang Oh iya. 2 orang. Si Aurel sama Nadia Safira. Nggak hadir. Apa, Pak? Di pojok. Ini jadi kalau bilangan yang sama kalau dibagi ini kan sama. Ini bisa 3/3, bisa 4/4 ya. 5. Udah, Pak. Tapi dia nggak boleh 0 kan? Ingat bilangan kalau dibagi 0 apa kemarin? No. Ayo, bukan kan udah belajar yuk. Tidak terdefinisi kan maksudnya? Coba aja kamu pencet pakai kalkulator, pasti kalkulator akan jawab error. Oh iya. Tidak terdefinisi. Maka kotak sama segitiganya tidak boleh 0. Yang di bawah ini nggak boleh 0. Kalau 0-nya di atas baru 0. Kan 0 dibagi 3. 0. Ya. Jadi kalau 3 dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Atau 5 dibagi 0. Pokoknya penyebut itu nggak boleh 0. Dalam matematik. Oke udah. Nah, kita lanjut. Saya hapus dulu ya. Siapa yang mau resen?
aja. Nomor 8 aja. Oke. Ya, resen coba Bapak cek. Iya, mau resen siapa? Nomor 1. Oke, Belva lagi. Belva, silakan Belva. Gimana Belva? Nomor 1 Ah, yang kali dulu. ya benar. Yang kali dulu. Berarti 3/4 ditambah. Ini ada bisa dicoret? Nih saya. Ada 2 sama 4. Iya. 7 sama 14. Ini 2 ya? Ini 2/2 ya? Sama dengan 1. Iya, berarti 3/4 ditambah 1. Sama dengan? 1 3/4. Oke, bagus. 1 3/4. 4. Nomor 7. Kemudian, siapa yang resen nomor 7? Lihat. Yuk, nomor 7 ada mengerjakan? Silakan raise hand. Angkat tangannya. Iya, Pak. Siapa? Belum muncul. Nggak ada yang raise hand. Saya. Oh iya, Haya. Ayo Haya, pintar. Ya. Ini gimana Haya? Silakan langkah-langkahnya Haya. Pertama yang nomor 7 itu yang 10/35 itu dibalik dulu. Oke, bagus. Jadi perkalian. Iya, tadi dulu. Jadi 5/7 dikali 35/10. Habis itu 35 dicoret sama 7 sama 10 dicoret sama 5. Iya, pintar. Jadi 5. Jadi 2. Gitu ya. Sehingga ini akan jadi 5/2 dikali 4/9. Setelah itu? 4 sama 2 dicoret. Nah, di 2. Lanjutkan. Itu ya. Di 10/9. Oke, 10/9. Ubah jadi pecahan campuran. Udah nonton Nobita ya? 1/9. Jadi 1/9. Oke. Bagus. Sip. Bagus, saya. 8 tadi. Yang nomor 8 siapa tadi? Siapa? Saya. Ayo, kerjakan. Ini yang kurung dulu. Oke, pintar. Jadi, ini dengan siapa ya? Nadia Pagi. Najwa. Nadia. Oh, Nadia. Ya, Nadia. Ayo. Silakan Nadia. Jadi berapa Nadia yang dikurung? Kerjain yang di sini dulu kan, Pak? Iya, yang dikurung dulu kan? Kamu ngerjain yang dikurung dulu. 2/5 dikali 2. Ini dicoret dulu. Yang mana ini coret? Jadi 2 gitu. Terus setelah itu? Berarti 3/10. Oke, 3/10. Udah 3/10 bagi 3/10. Sama dengan 3/10 kali 10/3 kan? Atau bilangan yang sama kok dibagi, mereka tahu kan? Bilangan yang sama kok dibagi siapa? 1 ya. Nggak perlu diginin juga, kalian sudah tahu. Ini kan 3/10 dibagi 3/10. Oh, ini 2 bilangan yang sama dibagi. Dia pasti hasilnya adalah 1. Gitu. Oke, mantap. Ya, seperti pembelajaran kita hari ini sampai perkalian dan pembagian pecahan, baik itu pecahan biasa maupun pecahan campuran. Nah, untuk selanjutnya berarti kita akan masuk materi mengubah pecahan menjadi desimal. Ya, pecahan menjadi desimal. Setelah itu KPK-EPB, kemudian ada kuis kita. Kuisnya live. Pertemuan selanjutnya mudah-mudahan cukup waktunya. Ya. Oke, untuk pertemuan minggu depan itu berarti kita bahas mengubah pecahan menjadi desimal. Ya, pecahan biasa menjadi desimal, atau pecahan campuran menjadi desimal. Kemudian kita akan bahas KPK-FEB, kemudian ada kuis live. Ya. Kalau yang kemarin nggak live ya, kalian ngerti kan. Materinya apa Pak kuisisnya? Materinya yang diajarkan hari ini. Silakan, siapkan ketua kelas. Gitu. Atau ada pertanyaan sebelum ditutup doa? Nggak ada? Kalau nggak ada, ketua kelas Aci. Saya Pak. Ya, siapkan. Attention. Attention. Get ready.
Have a break after learning. Have a break after learning. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa Bihamdika asyhadu asyhadu an an la la ilaha illa anta ilaha atubu ilaik. Oke, sukses kelas 7C. Jangan lupa sholat zuhurnya ya. Jangan sampai ketiduran belum sholat zuhur. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru. Terima kasih Pak Heru. Sama-sama. Selamat istirahat. Ya. Ya, Bapak N ya.